Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 5. "Dedi, kenapa kau pergi?" tanya Edward. "Sayang, Dedi hanya pergi sebentar." John membelai punggung Edward dengan lembut. "Syukurlah Edward, Dedi telah kembali. Jika begitu Bibi harus pulang," kata Anne. "Iya Auntie," jawab Edward dan dia tersenyum dengan manis karena dia benar-benar merasa bahagia. Anne juga tampak senang dan dia segera meraih tas dan mantelnya bersiap untuk pulang ke rumahnya. "Aku pulang dulu Sam, Tuan John," pamitnya. Hati Auntie Anne," kata Edward dengan bahagia dan dia terus memeluk tubuh John tanpa mau melepaskannya. "Tentu saja, Edward tidak boleh menangis lagi, oke?" pesannya. "Tentu saja Auntie." Anne tersenyum dan segera keluar dari rumah itu dan menutup pintu di belakangnya. "Edward sayang, ayo kita tidur," ajak Samantha karena ini sudah malam. Dia segera mendekati kedua pria itu untuk mengambil Edward dari gendongan John. "No mommy, I want with daddy," tolak Edward karena dia takut John pergi lagi dan dia benar-benar tidak mau melepaskan pelukannya. Samantha menghela nafasnya, kesal melihat John yang kembali lagi ke rumahnya. "Setelah Edward tidur akan aku hajar kau," katanya dalam hati. "Edward, Dedi punya hadiah untukmu, tapi setelah ini, kau harus mendengarkan perkataan momimu, oke?" John mencoba menghibur Edward. Edward melepaskan pelukannya dan menatap wajah John dengan berbinar-binar. "Apa Dedi membelikanku mainan?" tanyanya penuh semangat. John menurunkan tubuh Edward dan segera meraih sebuah paperback yang dia letakkan di atas lantai. "Yes, ini untukmu," sambil menyodorkan paperback itu pada Edward. Edward mengambilnya dengan gembira dan segera berlari ke arah meja. Dengan tidak sabar, dia segera membuka paperback itu untuk tahu apa isinya dan tidak berapa lama Edward berteriak dengan gembira. Airplane, Edward melihat mainan itu dan tampak begitu bahagia mendapat mainan baru. Pada saat itu, tiba muncul penyesalan dalam hatinya. "Seharusnya aku tidak membantu pria ini," sesalnya dalam hati. "Hei, ini untukmu," John menghampirinya dan menyodorkan sesuatu di depannya. "Tidak perlu, aku tidak butuh," tolak Samantha dengan dingin dan sungguh dia kesal melihat wajah John. "Ayolah, aku rasa ini sangat cocok untukmu jadi ambillah." John menyodorkan benda yang dia pegang di depan Samantha. Samantha menghela nafasnya dan kemudian, wanita itu merebut benda yang diberikan oleh John untuknya. "Terima kasih," katanya dengan tidak niat. John hanya tersenyum sedangkan Samantha segera berjalan ke arah Edward yang tampak senang dengan mainan barunya. "Edward sayang, sudah malam. Bagaimana jika kita tidur? Besok kau bisa memainkan mainan ini sepuasmu," ajaknya. "Yes Mom," Edward meletakkan mainan barunya di atas meja. "Daddy," panggil Edward. Samantha langsung menghentikan langkahnya. "Mom, can I sleep with you and Daddy?" tanya Edward dengan polos. Samantha tercengang dengan permintaan Edward, yang benar saja. "Mom, can I sleep with you and Daddy?" Edward mengulang permintaannya, sedangkan Samantha berdiri kaku mendengar permintaan Edward. Memang itu permintaan yang normal bagi seorang anak kecil, tapi bahkan Samantha tidak tahu sama sekali siapa pria yang telah ditolongnya itu. "Sayang, tidur dengan Mommy saja ya, seperti biasa," bujuknya. "Tidak mau, aku mau tidur dengan Mommy dan Daddy," rengek Edward lagi. Samantha menghela nafasnya, hari ini entah sudah berapa kali dia melakukan itu. "Pria sialan ini benar bikin aku pusing. Jika tidak ada Edward sudah aku hajar dia," pikirnya kesal.
John segera mengambil Edward yang berada di gendongan Samantha dan membawa Edward masuk ke dalam kamar. Samantha tercengang melihat kelakuan pria itu yang begitu lancang. "Hei, apa yang kau lakukan?" teriaknya kesal. "Apa kau tidak kasihan pada anakmu? Apa kau ingin berdebat dengan anak kecil ini sampai pagi? Apa kau ingin para tetangga mendengar pertengkaran kita?" tanya pria itu lagi. Samantha diam saja belum menjawab apa tapi John kembali berkata, "Hanya menemaninya tidur bukan? Aku tidak akan melakukan apapun padamu." Edward masih kecil, jika dia jelaskan pun anak seumuran Edward belum bisa mengerti dengan perkataannya. Samantha meletakkan barang yang diberikan John di atas meja dan segera membuka lemari untuk mengambil pakaiannya. Dia segera masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi dan siapa tahu setelah dia mandi Edward sudah tertidur dan dia bisa menghajar pria itu sepuas hati. Tapi saat dia telah selesai mandi Edward masih tertawa mendengar cerita John yang sedang berbaring di sampingnya. Samantha benar kesal tapi dia harus menahan diri. "Edward sayang, kenapa kau belum tidur?" tanyanya. "Mommy, sini." Samantha tersenyum paksa dan mendekati mereka. "Mom, Daddy bilang Mommy sangat galak," kata Edward. Mata Samantha melotot mendengarnya sedangkan John hanya tersenyum mendengar perkataan Edward. "Sayang, Mommy memang galak jadi cepatlah tidur," jawabnya dengan ketus. "Malam ini, aku ingin memeluk Daddy," kata pria kecil itu. Samantha tercengang, hanya dalam 1 hari saja pria itu bisa merebut hati Edward. Walaupun dia kesal tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. "Oke, good night honey," katanya dengan terpaksa. Perasaannya campur aduk saat ini, jika pria asing itu masih tetap di rumahnya maka dia benar akan gila tidur seranjang dengannya setiap malam. Samantha menguap panjang dan membalikkan tubuhnya untuk menghadap malaikat kecilnya. Dia kira Edward sudah tertidur tapi mata pria kecil itu masih segar bahkan Edward tertawa bersama John. Tanpa disadari Samantha tersenyum melihat Edward karena belum pernah Edward sebahagia itu. Apa sebegitu berartinya sosok seorang ayah bagi Edward? "Apa aku harus menikah?" pikirnya. Samantha kembali menghela nafasnya, matanya mulai berat dan sebaiknya dia tidur saja dan tidak lama kemudian dia sudah tertidur. "Mommy." Edward bangun dan melihat ibunya yang telah terlelap terlebih dahulu. John meletakkan jari telunjuk di bibirnya mengisyaratkan supaya Edward tidak bersuara yang bisa membuat ibunya terbangun. "Edward, sebaiknya kita juga tidur," bisiknya. Edward mengangguk, pria kecil itu masuk ke dalam pelukan John dan tidak mau melepaskannya. Dia takut pria yang dia sangka ayahnya akan meninggalkannya lagi. "Dad, don't leave us again," pinta Edward. John mengusap kepala Edward dengan lembut. "Tidak akan, jadi tidurlah," bisiknya. Edward begitu senang, akhirnya dia bisa memiliki seorang ayah seperti teman-temannya. Dan besok, dia akan menceritakan tentang ayahnya pada teman-teman sekolahnya. Malam itu mereka tidur bersama, dan keesokan harinya, Samantha membalikkan tubuhnya dan memeluk seseorang yang ditidur di sampingnya. "Edward, kenapa kau belum bangun?" gumamnya di sela tidurnya. Edward, tangannya mulai meraba wajah seseorang yang berada di depannya. Dia kira Edward belum bangun untuk ke sekolah. Tapi tangannya ditangkap dan dipegang oleh sebuah tangan yang besar dan terasa hangat. Samantha segera membuka matanya dan dilihatnya seorang pria tampan sedang tersenyum dengan menawan ke arahnya. "Morning," sapa John. "Kau?" Samantha segera menarik tangannya dari genggaman pria itu. "Kenapa aku bisa tidur dengannya?" pikirnya dan dia segera duduk di atas ranjang. John menindih tubuhnya dan memegang kedua tangannya sehingga Samantha sulit untuk bergerak. "Hei, kenapa kasar begitu?"
tanya pria itu. Sialan, kenapa kau tidur denganku? Makinya. Jika ingin marah, marahlah pada anakmu. Dia tidak mengizinkan aku untuk meninggalkannya. Samantha menatap tajam pria itu, beraninya dia bawa Edward. Dari semalam aku ingin menghajarmu, hari ini aku tidak akan menahan diri lagi, katanya kesal. John menyunggingkan bibirnya, wanita itu tampak cantik, bahkan saat marah sekalipun. Apa kau tega memukul orang yang hilang ingatan? Tanyanya. Aku tidak peduli, akan aku pukul kepalamu sampai otakmu keluar. John hanya terkekeh mendengarnya. Aku suka wanita galak sepertimu. Setelah berkata demikian, pria itu melepaskan tangannya dan bangkit berdiri. Wajah Samantha merah padam karena menahan amarah. Dengan cepat pula Samantha bangkit dari atas ranjang dan mengejar John yang hendak berjalan ke pintu untuk keluar dari kamar itu. Hei, kau, panggilnya. John memutar tubuhnya, sedangkan Samantha telah siap sedia dengan tendangannya untuk menendang wajah pria itu. Rasakan ini, teriak Samantha. Kakinya sudah melayang hendak menendang wajah John, tapi pria itu langsung menahan kakinya dengan tangannya. Hei, apa yang kau lakukan? Tanya John dengan kebingungan. Pria itu segera melepaskan kaki Samantha yang dipegangnya dan segera mundur ke belakang. Samantha mulai kesal, belum pernah ada yang bisa mengelak serangannya. God damn it, Samantha menggeram marah. Kenapa kau mau menendangku? Tanya John. Dia bingung kenapa pagi wanita itu mau memukulnya. Memangnya kesalahan apa yang telah dia perbuat? Kau tidak tahu kenapa? Tanya Samantha dengan nada tinggi. John hanya menggeleng karena memang dia tidak merasa membuat kesalahan. You are a jerk, maki Samantha dengan kasar. Dia kembali melayangkan tinjunya dan lagi tangannya berhasil ditangkap oleh John. Pria itu menarik Samantha hingga tubuhnya terhuyung ke depan dan masuk ke dalam pelukan John. John memeluk tubuh Samantha dengan erat sehingga wanita itu sulit untuk bergerak. Jelaskan padaku, apa salahku? Tanyanya sambil menatap mata Samantha dengan tatapan lembut sedangkan sebuah senyuman menghiasi wajahnya. Samantha menggigit bibir bawahnya menahan amarah. Dia tidak menyangka pria itu bisa menahan setiap serangannya. Apa kau melakukan ini untuk menggodaku? Goda John. Menggoda apa? Samantha tidak mengerti dengan ucapan John. John mengangkat dagu Samantha dan mendekatkan wajahnya sedangkan Samantha berdiri kaku tidak tahu apa yang mau dilakukan oleh pria itu. Kau ingin aku peluk bukan? Tidak, jawab Samantha dengan cepat. Oh aku tahu, kau ingin aku memberikan morning kiss untukmu bukan? Goda John lagi. Aku rasa bukan otakmu saja yang bermasalah tapi sepertinya kau juga gila, Samantha menjawab dengan kesal. John tertawa mendengar perkataan Samantha. Kau benar menarik, sungguh. Samantha hanya memutar bola matanya. Seandainya kau benar istriku, aku akan sangat senang. Ujar pria itu lagi. Oh ya, boleh aku tanya sesuatu? Tidak boleh, jawab Samantha sedangkan John hanya terkekeh. Ayolah, aku hanya ingin tahu, di mana suamimu? Tanya John penasaran. Dia sangat penasaran, jika memang mereka tidak punya hubungan kenapa Edward menganggap dia sebagai ayahnya? Untuk apa kau tahu? Samantha balik bertanya. Yah, aku hanya ingin tahu saja, jangan aku memang suamimu tapi kau tidak mau mengakuinya karena aku membuat kesalahan. Stupid man, maki Samantha lagi. Dari mana pemikiran seperti itu datang? Sepertinya otak pria itu memang bermasalah. Samantha menghembuskan nafasnya dengan berat, entah kenapa John berpikir seperti itu tapi yang jelas bukan. John memandangi matanya dengan tajam. Kau menyembunyikan sesuatu? Tanyanya penasaran. Tidak ada, jawab Samantha dengan ketus. John kembali memandangi matanya,
Sepertinya Samantha menyembunyikan sesuatu dan entah mengapa dia semakin penasaran dengan hal ini. Jika aku bukan ayah Edward, lalu di mana ayahnya? Tanya John lagi. Suamiku sudah mati, jawab Samantha asal. Kau tidak menipuku bukan? John tidak percaya dengan jawaban Samantha. Ceka tolong ya, mau aku menipumu atau tidak, semua yang ada di kehidupanku bukan jadi urusanmu. Oke baiklah, jika suamimu sudah mati, apa kau tidak mau menikah lagi? Kenapa kau ngorek kehidupan pribadiku? Tidak, aku hanya ingin tahu saja. Mereka saling melemparkan tatapan satu sama lain dengan tajam, sedangkan Samantha semakin kesal. Apa kau tidak tertarik denganku? Tanya John kemudian. Samantha semakin kesal dan memejamkan matanya, pria ini benar sakit otak. John terkekeh dan melepaskan pelukannya, entah kenapa dia benar tertarik dengan Samantha. Ya, aku memang sakit otak, sakit sekali. Jadi mohon bantuannya sampai otakku yang sakit ini sembuh, ujarnya. Apa maksud perkataanmu? Tanya Samantha dengan heran. Kau tahu, aku akan tinggal di sini sampai aku tahu siapa aku dan siapa keluargaku, jadi mohon terima aku, jawabnya dengan santai. Samantha memijat pelipisnya, dia sudah kehabisan kata menghadapi pria gila ini. Benar pria yang tidak tahu malu, pikirnya. Memangnya siapa yang mengizinkanmu tinggal di sini? Aku sudah mengusirmu kemarin, kenapa kau kembali lagi? Tanyanya. Kau benar perempuan yang tidak berperasaan. Apa kau mau membiarkan aku tidur di pinggir jalan? I don't care, jawab Samantha dengan cepat. Oh ayolah, tampung aku sebentar saja, pinta John. Kau kira rumahku ini tempat penampungan? Aku juga punya beban dan kau jangan membuat bebanku bertambah. Jadi itu masalahnya? Tanya John. Samantha hanya diam sedangkan matanya masih menatap pria itu dengan tajam. Samantha hanya diam saja tidak menjawab permintaan John. Oh, come on, please, pinta John memohon. Samantha menghela nafasnya dengan berat, jauh dalam lubuk hatinya dia tidak tega pada pria itu. Sungguh aneh bukan? Bisa saja pria itu orang jahat yang menyamar dan pura hilang ingatan. Tapi entahlah. Please, pinta John lagi sambil memasang tampang memelas. Berhenti memperlihatkan wajah bodohmu itu, kata Samantha dengan kesal saat melihat tampang John yang begitu bodoh. Jadi boleh kan? John bertanya dengan senyum di wajahnya. Up to you, jawabnya malas. Oh terima kasih, John tampak senang. Oke, impromise, ucapnya. Pagi sudah membuat keributan dan sebenarnya dalam hatinya dendam karena belum bisa memukul pria itu barang satu kali pun. Saat sudah tiba di kantornya, John melewati para karyawannya saat memasuki gedung miliknya bersama dengan Billy asisten pribadinya. John pergi ke perusahaannya untuk pertama kali selama dia mengalami hilang ingatan karena dia rasa, mungkin dia bisa mengingat sesuatu di sana. Good morning sir, sapa para karyawannya dan mereka menunduk hormat saat dia berjalan dengan gagah mengikuti langkah Billy. Billy harus membawanya menuju ruangannya agar para karyawannya tidak curiga jika dia hilang ingatan. Master, over here. Billy membuka sebuah ruangan setelah mereka sampai ke lantai 25 gedung pencakar langit miliknya. Saat pintu ruangan itu terbuka tampak seorang wanita sedang menunggu kedatangannya. John mengernyitkan dahinya saat melihat wanita yang berpakaian minim dan wanita itu tampak gembira melihat kedatangannya. Siapa wanita itu? Sungguh dia tidak ingat sama sekali. Oh honey, aku sudah menunggumu begitu lama. Wanita itu berjalan mendekatinya sambil melenggak-lenggokkan tubuhnya. Siapa dia? John bertanya kepada Billy dengan berbisik, dia sungguh tidak ingat dengan wanita itu. Master, dia Nona Stella tunangan Anda. Tunangan, jadi dia sudah punya tunangan.
Tapi kenapa dia tidak suka melihat wanita itu? Apa mereka bertunangan karena saling mencintai? Pria itu segera berlalu pergi dari wanita itu dan segera duduk di kursi yang biasa dia gunakan. "Hei, ada apa denganmu?" Stella sangat heran melihat sikapnya tapi John diam saja. Stella kembali mendekati John dan segera duduk di atas pangkuannya sedangkan tangannya sudah bermain di dada John. John bingung harus melakukan apa karena dia tidak ingat sama sekali apa yang biasa dia lakukan dengan wanita itu. "Honey, kemana saja kamu selama 2 hari ini?" tanya Stella dengan manja. Stella benar bingung dengan sikap John. Ada apa dengan tunangannya? Dia segera mendekati Billy dan bertanya. "Billy, ada apa dengannya?" John menatap sekelilingnya. Ruangan itu tampak sangat familiar, tapi dia benar belum bisa mengingatnya. Dia bahkan menatap Stella dengan tajam. John berusaha ingat wanita itu tapi dia sama sekali lupa. "Stella, bisa kau pergi dulu?" pintanya. "Wai, pergi saja tanpa banyak bertanya," jawab John dengan dingin. "Tapi John, aku ingin bersama denganmu hari ini dan aku tidak mau pergi." Stella tidak mau pergi begitu saja, apalagi John belum pernah mengusirnya. "Stella, aku tidak suka mengulangi ucapkanku jadi segera pergi." John mulai tampak kesal dan sungguh dia tidak suka dengan wanita itu. "Tapi katakan padaku terlebih dahulu, apa alasanmu memintaku pergi?" Stella masih juga tidak terima. "Stella, aku sedang banyak pekerjaan jadi sekarang pergilah dan kau bisa kembali lagi nanti." Stella menghembuskan nafasnya kecewa. Jika memang begitu dia tidak punya pilihan lain dan dia juga tidak mau membuat tunangannya marah. "Oke baiklah, tapi besok aku akan kembali lagi," ucapnya. John memandangi kepergian Stella dengan berjuta pertanyaan dalam hatinya. "Billy, bisa kau ceritakan siapa wanita itu dan kenapa dia bisa jadi tunanganku?" tanyanya. Billy menjawab dengan sebuah anggukan. "Nona Stella adalah wanita yang ditunangkan oleh Tuan Besar, Master." "Tuan Besar? Apa maksudmu, ayahku?" tanyanya. "Yes Master," jawab Billy singkat. "Jadi aku masih memiliki ayah dan ibu?" tanya John lagi. "Yes Master dan kau juga mempunyai seorang adik perempuan." John mengernyitkan dahinya. Mungkin dia harus melihat foto keluarganya supaya dia bisa mengingatnya. "Lalu, kenapa aku bisa kecelakaan?" tanya John lagi. John mencoba mengingat kejadian itu tapi lagi sakit kepala yang dia dapat. John memegangi kepalanya sedangkan Billy tampak khawatir. "Apa kau baik? Baik saja Master." John berjalan ke arah jendela dan berdiri di sana memandangi gedung yang ada di luar sana. "Jadi benar aku hanya ditolong olehnya," pikirnya dan entah mengapa dia merasa sedikit kecewa. "Siapa yang ingin membunuhku?" tanyanya. "Entahlah, musuh Anda sangat banyak. Tapi aku rasa hanya beberapa orang yang berani bertindak," jawab Billy. Billy mengangguk dan merinding ngeri, walaupun pria itu hilang ingatan tapi tetap saja kejam. "Dan satu hal lagi, cari dokter terbaik untukku karena aku ingin segera menyembuhkan otakku yang sakit ini," perintahnya lagi. "Sakit otak?" John tersenyum mengingat perkataan Samantha. Billy sangat heran, otak yang sakit, apa itu istilah baru untuk hilang ingatan? "Master, kenapa kau tidak pulang ke rumahmu?" Billy merasa heran kenapa bosnya tidak pulang ke rumah saja. Kenapa malah menetap di rumah yang kecil itu? "Tidak untuk saat ini, aku suka tinggal di sana." Billy kembali mengangguk, entah apa yang direncanakan bosnya. "Aku ingin melihat foto keluargaku, ambilkan," perintahnya lagi. "Yes, Master." Billy segera mengundurkan diri meninggalkan John di dalam ruangannya. John masih berdiri di depan jendela sambil membuang pandangannya keluar. Pria itu memegangi kepalanya dan berusaha mengingat tentang dirinya. Apa setelah dia ingat dia akan keluar dari rumah wanita itu?
John menyungging bibirnya mengingat kejadian tadi pagi, dia sangat suka dengan sikap Samantha. Walaupun pun dia ingat, dia akan tetap di sana karena dia ingin semakin dekat dengan ibu dan anak itu. Saat itu Samantha sudah pulang dari bekerja, dia segera membuka pintu rumahnya dan masuk ke dalam dengan lemas. Entah kenapa hari ini dia sangat lelah dan tubuhnya terasa lemas sedari tadi. Samantha melewati Edward yang sedang bermain bersama dengan John, dia hanya melewatinya dan melirik sekilas. Edward, segeralah tidur dengan Bibi Anne, pesannya karena Samantha mengira jika Anne belum pulang. Dia segera membuka pintu kamarnya dan masuk ke sana, karena dia sudah sangat ingin beristirahat. "Daddy, what's wrong with mommy?" tanya Edward saat melihat ibunya yang lewat mereka begitu saja. Biasanya ibunya akan menggendong dan menciumnya sepulang kerja, tapi kenapa ibunya tidak melakukan hal itu hari ini? "I don't know," jawab John, dia juga heran melihat Samantha yang tidak bersemangat. Edward segera membereskan mainannya karena dia ingin melihat ibunya. "Edward, apa sudah selesai mainnya?" tanya John. "Yes dad, I want see mom," jawabnya. "Mommy, are you alright?" Edward naik ke atas ranjang menghampiri ibunya yang tampak sudah terlelap. "Mommy," panggil Edward lagi, tangan kecilnya menyentuh wajah ibunya dan membelainya. Samantha tidak mendengar panggilan Edward karena dia sudah tertidur dengan nyenyak. Dia bahkan tidak mandi lagi. Setelah mencuci wajahnya dan mengganti pakaiannya, Samantha langsung menjatuhkan diri di atas ranjang. John melihat Samantha yang sudah terlelap dengan iba karena wanita itu berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan Edward. "Edward sayang, biarkan mommy istirahat." John mendekati Edward, mengambilnya dan membawanya dalam kepelukannya. "Daddy, apakah mommy baik?" "Baik saja," tanyanya. "Of course, your mother is a strong woman. So, don't worry," hibur John sambil usap punggung Edward dengan lembut. John melihat gaya tidur Samantha yang asal-asalan, kemudian dia menurunkan Edward kembali di atas ranjang. "Wait," pintanya pada Edward. Pria itu kemudian mengangkat tubuh Samantha untuk membenarkan posisi tidurnya. Honey, let's go to sleep." Bersambung dulu ya teman-teman.